sadar kamera. Jadi kita udah lama banget nih nggak kumpul bareng sama teman-teman karena kita biasanya lakuin kuliahnya itu online. Betul Terus banget. sekarang kita datang ke kampus untuk diskusi bareng mata kuliah komunikasi antar budaya. Jadi yuk kita diskusi dulu, ikutin guys. Pokoknya kita bakal senang-senang bareng. Oke, fixnya udah datang. Fix banget. Oke guys, kita udah selesai nih diskusinya. Jadi rencananya Jadi rencana ya kita bakalan wawancara beberapa responden di sekitaran UPJ. Terus setelah dari UPJ kita bakalan jalan-jalan santai nih bareng teman-teman asing-asing gitu dari UPJ ke stasiun Jurangmangu terus ke BXJ. Benar nggak guys? terus guys, kita udah dapet responden pertama itu mahasiswa dari UPJ. Oke, kita tanya sekarang ya, seberapa tahu mereka tentang kebudayaan Banten? Oke, aku mau nanya nih yang pertama, kakak dari Tangerang Selatan apa bukan? Iya, aku dari Tangsel. Oke, dari Tangsel. Udah lama kak tinggal di Tangsel? Udah lama dari tahun 2000. Oh, oke. Nah, berarti Tangsel ini kan provinsinya Banten ya kak? Tahu nggak sih kak makanan khas Banten itu apa? Apa ya? Sate bebek ya deh. Oh, oke, sate bebek. Terus aku mau nanya lagi nih, kalau kalian daerah dari Banten itu apa? Wah, nggak tahu tuh kalau kalian. Oke, kalian nggak tahu ya kak? Kalau alat musiknya tahu nggak kak? Musik angklung kayaknya deh. Oke, Terus kalau untuk pakaian khas Bantennya kak, pakaian adatnya? Nggak tahu. Oke, nggak tahu dah. Aku ada pertanyaan terakhir nih kak. Untuk tradisi khas Banten kira-kira apa nih kak? Bus. Oke, debus. Makasih banyak kak atas waktunya. Oke guys, kita lanjut ke tempat berikutnya. Yuk, yuk, yuk. Oke guys, kita lagi mau menuju nih ke Jurangmangu. Coba Aura nih, jelasin dong tolong. Gantian ya. Iya betul, gantian dong. Udah, yaudah. Ya guys, kita lagi di perjalanan. Halo guys. Iya. Tetap semangat ya. Walaupun pandemi. Iya. Guys, cuacanya cerah banget nih. Walaupun sedikit panas, tapi banyak angin sejuknya. Nah, di sepanjang jalan menuju stasiun Jurangmangu ini dipenuhi oleh berbagai tanaman. Jadi, perjalanan kita nggak terasa membosankan. Panas banget guys, kita mau lanjut nyari ke responden selanjutnya. Ya, di stasiun Jurangmangu. Terus ya guys, harus semangat walaupun panas-panas kayak gini, oke? Oke, kita udah sampai nih guys di pintu masuk stasiun Jurangmangu. Aku mau nanya, kan Tangerang Selatan ini kan kita ada di Provinsi Banten kan ya. Kamu tahu nggak sih makanan khas Banten itu apa? Emping dari belinjo itu. Oh iya. Nah itu yang paling utama. Ada juga kalau dari Baduynya kan buat Banten ada Baduy ya. Nah budaya Baduy dia membudayakan madu yang murni itu. Kurang tahu. Kalau daerah Pandeglang. Enggak. Terus kalau untuk tarian khas Banten? Nggak tahu. Dia jaipong. Enggak juga. Dan tradisi apa sih yang kamu inget di Banten? Kayak debus kayak Silat. enggak juga. Kalau untuk alat musik khas Banten kamu tahu? Kecapi. Alat musik enggak. Terus gimana aku mau nanya, pakaian adat khas Banten? Kayak khas Banten itu ada batik yang warna hitam biru. Dia yang gambarnya rumah Baduy. Kebaya. Kain Baduy. Oke guys, jadi kita udah nyari responden di Jurangmangu. Sekarang kita mau lanjut lagi ke BXC. Oke. Jadi Jurangmangu ke BXC tuh deket banget tuh. Tinggal nyebrang aja, soalnya nyebrang harus di zebra cross. Zebra cross. Terus nanti bakal diajarin ke bapaknya. Ini bapak makasih. Makasih pak. Tinggal lihat jalan sama sekarang. Oke, yeay, sampai di BXC.
Jadi sebelum kita masuk ke BXC, kita diharuskan untuk mengecek suhu tubuh dan menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Betul deh, jadi ini adalah salah satu protokol kesehatan yang ada di BXC. Sekarang kita makan dulu ya guys. BTW Ruko Food Court-nya pada tutup nih karena pandemi, jadinya sepi. Halo guys, jadi kita habis selesai makan dan setelah ini kita bakal main-main di Taman BXC. Ikutin terus. Dadah. Raja, resetting belakang kebuka. Resetting belakang lo kebuka. Jadi ternyata tamannya tutup karena sekarang lagi pandemi. Jadi kita juga mau nyari spot lain. Yuk ikutin terus aja. Guys, tapi tadi kita jajan. Iya. Kita nggak dijajanin. Jadi guys, setelah kita tadi berkeliling-keliling habis dari kampus, terus kita juga ke stasiun Jirangmangu dan sekarang kita lagi ada di pelataran Bintaro Jaya Exchange Mall. Nah tadi kan kita habis nyari responden terkait dengan pengetahuan di kebudayaan Banten nih. Nah kira-kira gimana nih hasil responden kita hari ini, bagus-bagus apa enggak? Kurang puas kan? Banyak yang nggak tahu. Nah betul banget nih guys, jadi hasil dari responden kita ternyata banyak sekali yang belum mengenal terkait dengan kebudayaan Banten. Jadi untuk saat ini kita akan memberitahukan informasi untuk teman-teman di rumah terkait dengan kebudayaan Banten. Yuk langsung aja saksikan video penjelasannya. Oh guys, aku mau ngasih tahu ke kalian bahwasanya banyak banget makanan khas Banten yang nggak kalah lezat dengan kuliner lainnya. Yang pertama ada sate bebek, yang kedua ada kue pasung merah, dan yang terakhir dan yang paling terkenal yaitu sate bandeng. Cara pembuatannya sangat mudah guys. Yang pertama itu di presto, kemudian durinya dihilangkan, dan yang terakhir ditaburi dengan bumbu-bumbu yang membuat sate bandeng ini sangat gurih dan lezat. Oke, jangan lupa dicoba ya guys. Selanjutnya ada penjelasan tentang tari tradisional dari Aura. Nah aku nih guys, aku mau jelasin tentang tarian tradisional khas Banten. Sebenarnya ada banyak banget tarian tradisional khas Banten, tapi di sini aku mau sebutin 3 tarian tradisional khas Banten. Yang pertama itu ada tari Maleber Beduk, yang kedua ada tari Ngebak Seken, dan yang ketiga nih yang paling hits, yang paling terkenal ada tari Cokek Banten. Kenapa sih tari Cokek Banten ini terkenal? Karena dia itu biasa ditampilkan di acara pernikahan orang-orang Banten. Tari ini ditarikan oleh 5-7 orang wanita dengan beberapa pria sebagai pengiring alat musiknya. Selanjutnya, pembahasan mengenai alat musik oleh Dea. Halo guys, aku mau menjelaskan mengenai alat musik khas Banten. Alat musik khas Banten itu ada banyak banget. Ada calung, kacapi, dok-dok lojon, pantun bambu, dan lain sebagainya. Tapi hari ini aku mau menjelaskan lebih dalam mengenai pantun bambu. Pantun bambu ini dimainkan secara berkelompok yang berisikan 3 orang dan 3 alat musik. Nah, pantun bambu awalnya digunakan oleh para petani untuk mengisi waktu luangnya, sehingga alat musik ini dikenal dengan alat musik petani. Namun, seiring dengan perkembangannya zaman, pantun bambu berkolaborasi dengan alat musik lain dan digunakan dalam upacara adat masyarakat Banten. Nah, sekarang giliran aku untuk menjelaskan terkait dengan pakaian adat khas Banten. Yang pertama ada pakaian pengantin, kedua ada pakaian dari suku Baduy, dan yang ketiga ada pakaian pangsi. Pakaian pengantinnya pada dasarnya tidak berbeda jauh dari daerah Jawa Barat. Kemudian untuk pakaian suku Baduy, yaitu ada suku Baduy luar dan suku Baduy dalam nih. Dan yang ketiga ada pakaian pangsi. Pakaian pangsi ini bagian atasnya disebut dengan salontreng dan bagian bawahnya disebut dengan celana pangsi. Pangsi ini ada kepanjangan loh teman-teman, yaitu pangesi numpang kasisi. Nah, cara penggunaannya itu seperti halnya sarung, jadi dililitkan lalu ditumpangkan. Nah, karena nama bawahannya itu disebut dengan pangsi, jadi dinamakannya pakaian pangsi. Halo, jadi teman-teman, tadi bisa kita lihat korespondennya banyak mengetahui tentang budaya debus. Jadi budaya debus ini adalah budaya mengenai ilmu kekebalan tubuh. Jadi misalnya seperti digores dengan pisau tidak terluka dan sebagainya. Dan sebenarnya budaya debus itu digunakan untuk penyiaran agama Islam pada awalnya. Dan kemudian digunakan sebagai penyemangat bagi para rakyat untuk melawan penjajahan Belanda pada masa kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, dan kemudian sampai sekarang digunakan sebagai tradisi hiburan untuk para rakyat Banten dan juga di luar Banten. Itu dia penjelasan dari kami. Semoga penjelasan dari kami dapat bermanfaat ya. Dan semoga semakin meningkatkan kecintaan kalian terhadap kebudayaan Banten. Banten di sini nanti ada. Oke, mungkin sekian aja vlog kita hari ini dan sampai jumpa. Have a nice day.